dalam hal ini kepada Pak Luhut Panjaitan, sahabat saya juga, mungkin harus mengurangi pemerintah ini mengeluarkan statement yang nadanya ancaman. Ya. Tidak baiklah, ya memang pemerintah punya kekuasaan, Pak Jokowi punya kekuasaan, tetapi kekuasaan ini kan bukan untuk menakut-nakuti rakyat, untuk mengancam siapapun. Harapan saya, rakyat punya hak untuk menyampaikan kritik pandangannya, ketidaksukaannya kepada negara. Pemimpin itu kalau mendengar rakyatnya tidak suka, kadang-kadang perlu itu untuk introspeksi gitu ya. Jadi sekali lagi harapan saya, kalau saudara-saudara saya rakyat Indonesia ini menyampaikan kritik, ya kritik yang proporsional. Kalau statement yang seperti pemerintah berbohong tentu harus disertai bukti. Tapi silakan gunakan untuk kepentingan bangsa kita. Nah, harapan saya untuk pemerintah ya tidak perlu arogan, ya tidak perlu saya punya kekuasaan, awas saya lakukan sesuatu nanti. Begitu harusnya. BIN intelijen tidak boleh menakut-nakuti rakyat. Polisi itu malah mengayomi rakyat dan tentu memberantas kejahatan. Jadi bikinlah hubungan yang baik negara dengan rakyat. Dulu saya memimpin kurang apa? Dikritik, dihajar, dihujat. Tapi pemerintahan saya tidak jatuh. Ekonomi tetap 6%, demokrasi hidup, saya selesai alhamdulillah tepat pada waktu. Jadi menurut saya ini juga pelajaran yang perlu diambil oleh kita semua. Dan memang sekarang maaf ya, tidak banyak kritik pada pemerintah, kritik pada Pak Jokowi mungkin baik untuk stabilitas ya mungkin. Tapi saya dulu negara juga tidak jatuh meskipun dikritik habis-habisan. Cuma yang dulu mengkritik saya sekarang banyak diam, mungkin malu mengkritik mungkin. Tapi tidak apa-apa kok, asalkan ada takarannya. Ada takarannya, tidak kelewat batas dan jangan fitnah. Today, I'm happy, I'm very happy to be among with you. We are waiting for you to invest in Indonesia. Thank you. Thank you. Good morning. I'm happy. I call you to invest in my country. Aduh. Iki ngimpi apa gitu ya. Masya Allah. Please invest in my country. Aduh mati. Aku coba. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. Kritik Jokowi yang dianggapnya alergi menerima kritik dari rakyat. SBY membandingkan pemerintahannya dengan rezim Jokowi saat ini. Pada masa pemerintahan SBY, rakyat bebas menyampaikan kritik kepada pemerintahan. Namun, pada era Jokowi, rakyat kerap dibungkam dengan ancaman agar tidak mengkritik pemerintah. SBY berharap kebebasan rakyat dalam menyampaikan pendapat pada masa kepemimpinannya bisa menjadi contoh dan pelajaran yang baik bagi pemerintah sekarang ini. Dulu saya memimpin kurang apa, dikritik, dihajar, dihujat, tapi pemerintahan saya tidak jatuh. Ekonomi tetap 6%. Demokrasi hidup, saya selesai alhamdulillah tepat pada waktunya, kata SBY. Jadi menurut saya ini juga pelajaran yang perlu diambil oleh kita semua. Tambah, pendiri Partai Demokrat itu, meski dikritik habis-habisan, pemerintahannya tidak jatuh di tengah jalan.
Dikatakan SBY, kritik kepada pemerintahan Jokowi sangat kurang dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Dan memang sekarang maaf ya, tidak banyak kritik kepada pemerintah. Kepada Pak Jokowi, mungkin baik untuk stabilitas, ya mungkin. Tetapi saya dulu, negara juga tidak jatuh meskipun dikritik habis-habisan. Katanya, cuma yang dulu mengkritik saya sekarang banyak diam, mungkin malu. Tapi enggak apa-apa, asalkan ada takarannya dan tidak kelewat batas, dan jangan fitnah. Tidak boleh memfitnah presiden, imbuhnya. Nah, kalau dikaitkan dengan utang yang membengkak, ya, 10 tahun dulu utang saya X. Utang itu kita gunakan untuk menggerakkan ekonomi kita, dan ekonomi tumbuh. Artinya tidak keliru. Kalau dulu kami berutang, itu pun kami perhatikan betul, jangan sampai beban utang terhadap GDP kita itu berlebihan. Itu namanya debt to GDP ratio. 2005 dulu 56%, alhamdulillah kami turunkan tinggal sekitar 24%. Nah, kalau sekarang naik tidak apa-apa untuk kepentingan infrastruktur, asalkan kenaikannya tidak melebihi kepatutan. Kalau sudah lebih dari 30%, hati-hati. Apalagi mendekati 35%, 40%, lebih hati-hati lagi. Sebab utang boleh, tapi kemampuan kita untuk membayar juga harus tinggi. Kalau ekonomi menurun, kemampuan itu berkurang. SBY juga berpesan kepada pemerintahan Jokowi agar tidak arogan dalam menyikapi kritik dari rakyat. Penguasa tidak boleh sangat arogan dan niatnya untuk melakukan pembungkaman terhadap rakyat yang ingin menyampaikan pandangannya. Tegas SBY. Meski begitu, lanjut SBY, rakyat juga harus menyampaikan kritik secara proporsional dan tidak boleh memfitnah. Kalau sudah fitnah, ya hukum harus ditegakkan. Saya juga begitu dulu, dikritik 1000 kali, dihujat ribuan kali. Saya masih sabar, tapi kalau sudah fitnah, mending saya bawa ke ranah hukum. Pungkas SBY. Rakyat bisa mendengarkan nanti kok mana yang benar, apakah Pak Amin Rais atau Pak Jokowi, pemerintah atau rakyat yang menyampaikan kritik dan pandangannya. Pak Amin Rais tokoh yang kritis. Zaman saya mungkin lebih keras mengkritik saya itu, menyerang pemerintah macam-macam lah. Memang beliau ceplas-ceplos ya, mudah sekali menyampaikan kritikannya. Ya mungkin Pak Amin kita sama-sama makin tua, sebagai sahabat mungkin lebih berhati-hati dalam menyampaikan statement. Tetapi kalau Pak Amin Rais memang memiliki data, tidak boleh dihalang-halangi sebagai warga negara. Itu dijamin oleh konstitusi. Bayangkan kalau rakyat nggak boleh bicara, mulutnya diplester, itu malah berbahaya. Kembalikan pada Pak Amin. Kalau belum berani mengatakan begitu, tolong jelaskan. Tentu dengan harapan orang-orang seperti saya, Pak Amin Rais, semualah yang dianggap lebih senior ini dari segi usia, mungkin lebih berhati-hati. Tetapi poin saya, janganlah pemerintah ini alergi, cepat marah, kemudian tidak boleh ada warga negara yang melakukan kritik atau berbicara yang tidak menyenangkan kepada pemerintah atau kepada pemimpin kita. Sekaligus dalam hal ini kepada Pak Luhut Panjaitan, sahabat saya juga, mungkin harus mengurangi pemerintah ini mengeluarkan statement yang nadanya ancaman. Ya. Tidak baiklah. Ya memang pemerintah punya kekuasaan, Pak Jokowi punya kekuasaan, tetapi kekuasaan ini kan bukan untuk menakut-nakuti rakyat, untuk mengancam siapapun. Kalau misalkan pemerintah ingin menyampaikan, sampaikan dengan baik. Jadi pesan saya adalah, atau harapan lah ya,
Kalau pesan dikira nanti berlebihan. Harapan saya, rakyat punya hak untuk menyampaikan kritik pandangannya, ketidaksukaannya kepada negara. Pemimpin itu kalau mendengar rakyatnya tidak suka, kadang-kadang perlu itu untuk introspeksi gitu ya. Jadi sekali lagi harapan saya, kalau saudara-saudara saya rakyat Indonesia menyampaikan kritik, ya kritik yang proporsional. Kalau statement yang seperti pemerintah berbohong tentu harus disertai bukti. Tapi silakan gunakan untuk kepentingan bangsa kita. Nah, harapan saya untuk pemerintah ya tidak perlu arogan, ya tidak perlu saya punya kekuasaan, awas saya lakukan sesuatu nanti. Begitu harusnya. BIN intelijen tidak boleh menakut-nakuti rakyat. Polisi itu malah mengayomi rakyat dan tentu memberantas kejahatan. Jadi bikinlah hubungan yang baik negara dengan rakyat. Itu fundamental. Konstitusi kita sebetulnya oleh para pendiri republik diniatkan dulu tidak boleh menjadi negara kekuasaan, tapi juga tidak boleh rakyat itu di dalam menggunakan kebebasannya absolut. Ayo bareng-bareng, jangan kelewat batas. Kalau itu yang terjadi di masa depan ini akan baik. Dulu saya memimpin kurang apa? Dikritik, dihajar, dihujat, tapi pemerintahan saya tidak jatuh, ekonomi tetap 6%, demokrasi hidup, saya selesai alhamdulillah tepat pada waktunya. Jadi menurut saya ini juga pelajaran yang perlu diambil oleh